Busan Jakarta udah datang nih. Kita di sini punya 2 main course yang Dan ini satu dessert. dan 1 dessert di sana. Nah, gue mau jelasin dulu nih. Di sini ada spaghetti carbonara with Japanese onsen tamago. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini ditutupin keju dan di dalam kejunya ini ada telurnya, onsennya gitu. Nah, terus di sini ada beef Cheese stick. cheese stick. Di sini dia ada beefnya nih, ini beefnya di bawahnya, kemudian ini saus keju, saus mozzarella ya, saus mozzarella, kemudian di sini ada cheese sauce-nya, gitu. Dan ini kayaknya enak banget dan ini nasinya juga katanya nasi yang multigrain gitu loh. Iya, Jadi dan- ini nasinya sehat. Dan nggak lupa juga menu Indonesia, telur ceplok guys, masih ada. Oke, next kita akan bahas dessertnya nih. Nah ini dessertnya dan ini juga paling spesial banget di sini dan ini adalah cinnamon French toast with strawberry compound ya. Compound, betul. Dan ini wangi banget, terus bener-bener menarik banget sih penampilannya. Jadi di sininya tuh ada stroberinya juga nih, kalian lihat nih. Terus di sini ada sausnya itu, nah itu strawberry compoundnya ya bu ya. Iya, nah ini cantik banget sumpah. Oke? Nah, satu hal lagi nih gue pengen jelasin. Ini yang untuk menu spaghetti carbonara ini hanya berlaku di bulan Februari aja ya Bu ya tadi ya. Jadi mungkin setelah Februari ada menu-menu baru lagi nih dari lapisan. Nah, kebetulan banget nih di Februari ini kita dapat yang ini ya Bu ya. Iya. Saya sih Spaghetti carbonara. tampilannya sih udah oke banget nih ya. Oke. Di sini cantik banget menurut gua. Dan yang patut diacungi jempol di sini penampilannya itu benar-benar menarik banget. Yes, Instagramable. Instagramable. Oh iya guys, sorry ya ini kalau misalnya agak rame, agak sedikit soalnya ini lagi rame banget, jadi suaranya agak kecil gitu. Oke. Ini rame banget ya. Jadi sekarang kita pengen cobain aja nih satu persatu menu-menunya. Yang pertama kita mau cobain main course-nya dulu nih. Kayaknya dari sini ya, dari sini nih yang paling menarik di mata nih, yang spaghetti carbonara dulu nih. Oke, langsung aja kita cobain deh. Oke guys, langsung aja kita mau langsung belah nih si spaghetti carbonaranya ini ya, yang katanya dalamnya ada onsen tamago ya. Nah, Onsen ini di tamago. tengah-tengahnya ini nih. Kita coba black. Kita kasih lihat dikit. Kita mau black dulu nih guys, lihat ya. Melted banget guys. Oh ini ternyata nih tuh. Kalian Onsen lihat tuh. tamago ini. Melted banget guys tuh. Ini nih onsen tamagonya nih. Gue gak nyangka sih spaghetti Gila carbonara. kita pas belah ini langsung kayak gini loh guys. Langsung aja lah kita pengen cobain aja nih. Langsung cobain aja. Langsung cobain aja yuk. Pertama kita cobain spagettinya dulu sama ada hamnya nih sedikit. Awas. Masih aduk dulu. Iya dia masih diaduk dulu sih sebenarnya. Dia udah agak. Nah ini tips kalian nih makan spaghetti yang ini nih kalau bisa jangan terlalu lama. Nanti dia dingin terus agak jadi kerasa. Oke? Tuh. Makan guys, makan ya. Makan guys. Makan. Enak. Enak banget. Enak banget. Coba lagi. Coba lagi. Ini bener-bener kemix banget sih yang onsennya ini ya. Kuning telurnya itu bener-bener meleleh banget dan nyatu bareng sama spaghetti kejunya plus sama hamnya. Makan guys. Menurut gue enak. Menurut gue ini cukup creamy. Creamy banget sih menurut gue nih. Ditambah dengan yang ini kayaknya pakai mozzarella lagi nggak sih kejunya? Ke sausnya ini yang agak Enggak, besar-besar. ini dia pakai keju. Ini Keju yang ini keju parut ya. Kayaknya kejunya itu dia tambah keju parut terus ditambah sama keju yang kayak dilelehin itu loh. Jadi dia agak basah, jadi kering. Jadi bikin spaghetti itu creamy gini. Makan. Dan ini porsinya juga gede banget ya. Onsen tamagonya. Onsen tamago. Ya. Creamy banget sih guys. Ini pertama kali lo gue makan spaghetti carbonara sama telurnya. Dan menurut gue ini cukup unik banget sih di sini. Dan ini nilai plusnya di sini sih. Nah terus di sini, ini kalian jangan salah ya guys, ini bukan daun yang sembarang daun ya. Ini daun pepaya sebenarnya ini daun pepaya. Cuman dia digoreng kalau nggak salah. Jadi kering kayak gini.
Dan ini kalau pas kalian makan kering banget dan garing nih. Oh. Emang itu emang beneran buat dimakan? Bukan papaya toy, buat makan. Wah, nge-fly. Ini Wah, enak nih enak banget ya spaghettinya. sumpah spaghettinya. Kalian wajib banget sih, ini cuma di bulan Februari doang loh adanya ya. Mungkin di next Februari ini udah nggak ada lagi. Nggak ada. Gue suka banget ada telurnya gini yang Sentamago. Ini enak banget. Ini porsinya gede banget ya. Gila, kita saking ketagihannya sampai udah mau habis. Oke guys, kita mau lanjut ke menu yang kedua nih. Kita saking ketagihannya sampai makan ngunyah terus. Kita mau cobain beef cheese stick. Beef cheese stick, ini main course yang kedua. Ini nasi-nasian. Udah dong, makan lagi. Enak sih. Oke. Yuk langsung ke menu kedua. Nah guys, ini sekarang kita mau cobain main course kedua, beef cheese stick. Dan ini tampilannya menarik banget kayak nasi tumpeng nggak sih? Iya, lucu sih. Di sini ada benderanya. Ini bendera khas dari Lartisan. Nah ini kita cabut dulu ya kali ya. Makan lagi. Ya kali. Pose dulu. Oh iya tadi yang punya lartisannya pesen nih Bu ya, kayak dia tuh tampilannya tuh kenapa ada kayak bendera di tengahnya terus tulisannya lartisannya ke sana. Nah, jadi kayak buat langsung ke pandangan mata gitu. Jadi kita bentuknya seperti ini Jadi gitu. Jadi Lartisan juga mengutamakan dari sudut eye catching. Eye catching. Eye catching Oh, oke, gitu. Oke, langsung aja dijelasin Bu apa aja isinya. Oke, ini cantik banget sih menurut gue. Dan ini masih dihiasin sama daun pepayanya ya. Sama kayak tadi gak sih? Bukan ganja. Bukan ganja ya. Terus ini ada daging sukiyaki yang dicincang tipis. Terus atasnya ada keju mozzarella sama saus cheese-nya nih. Oke, kelihatan nggak? Nih. Oke. Terus di sini ada seperti biasa telur ceplok. Menu Indonesia banget. Iya. Indonesia banget. Terus ada tomat ya, daun pepaya sama Nasinya yang nih. paling menariknya nih. Oke, nasinya. Ini nasi multigrain rice banget. Ini nasinya benar-benar sehat nih. Jadi ini nasinya dari apa tadi? Tadi ada biji-bijian gitu, jadi ada di dalam tuh ada kacang-kacang. kacang merah, terus ada ya semacam kacang-kacangan lah, jadi memang healthy rice banget ya Bu Iya. ya. Jadi menurut gue ini cukup unik banget sih menunya di sini, cukup cantik dan harganya juga terjangkau banget sih. Iya. Dan menurut gue ini El Artisan ini tuh salah satu tempat makan yang memang memikirkan customernya ya. Kayak Iya. biasanya kan kalau orang pakai nasi putih ya pas nasi inilah nasi ini. Nah ini bener-bener dia pilih nasi yang memang healthy banget lah. Oke langsung Jadi aja kita. selain enak juga sehat. Ya betul. Oke langsung kita mau cobain dari gabung aja lah ya. Cobain dagingnya dulu sih. Oh iya dagingnya dulu nih. Nah ini PR juga nih guys, kalau udah kering nih mozzarella keras. Ini juga nggak boleh nih terlalu lama nih. Ini selalu jadi PR kita sih Bu ya. Karena kita kan mau nge-shoot segala macam jadi ya keburu dingin gitu. Ini Oke. dagingnya udah kecil sih, jadi potongnya gampang. Ini dagingnya nih kalau kalian oke. Oke, cobain yuk. Makan guys. Dagingnya manis. Manis. Boleh banget. Niatkan gue sama daging apa ya? Tapi ada minusnya nih Bu. Dagingnya ini masih agak minyaknya Oh, iya. agak banyak. Jadi oilingnya kelihatan. Oilingnya kelihatan banget. Tips aja sih buat artisan minyaknya agak disaring lagi, jadi biar nggak terlalu basah juga pas di mulut juga nggak terlalu minyak banget gitu. Tapi so far ini enak banget sih Ini enak. dagingnya. Coba pakai nasinya ya. Oh iya, kita pengen pakai nasinya nih. Ini nasi bener kayak nasi tumpeng ya Bu. Ini lucu banget ya. Ini buat nasi-nasi anak-anak 5 tahun gitu yang ulang tahun. Oke. Nah, kita pakai nasi ya tuh. Nah, Os, makan. makan. Bener ya. Nasinya tuh beda ya. Nasinya tuh bener-bener kayak dia Emang tuh beda gitu loh. gimana ya kalau Ini nasi putih kan dia benyek apa, kalau dia tuh bener-bener konsisten ya, dia punya ininya apa teksturnya ya, tekstur dari nasi yang multigrain rice ini nih. Menurut gua cocok aja sama dagingnya. Iya. Dan gua pikir nih ini bakal nggak cocok ya, kayak nasi kacang-kacangan gini sama daging tuh menurut gua cocok sih awalnya pas kita Cocok ini. aja.
cocok aja ya. Kalau menurut gue sih ekspektasi awalnya sih kayak kok nasinya kayak gini, ternyata enak ya Bu ya. Nih guys, makan lagi. Ini gue cobain pakai telurnya. Nih telurnya juga harusnya nih tadi masih setengah ini nih, terus cuman karena udah kelamaan jadi kering gitu. Tuh kalian lihat, kelihatan ini. Kalau biasa, tapi enak kok. Lu pakai ininya dong, daun ganja. Saya garing banget sumpah. malah Cobain dong, enggak sayang gue cakep. Bawa pulang aja kantongin. Makan lagi guys. Iya ya, terlalu minyak gitu ya. Iya, oily banget. Ingat ya guys, jangan melakukan kesalahan kayak Bibu Channel. Tiap makan mozzarella pasti keras. Udah keburu dingin. Dan ini dagingnya manis ya Bu ya, manis dia. Manisnya pasti nggak terlalu manis, nggak terlalu ini juga, asin juga, jadi manisnya pas gitu. Cocok lah buat lidah kalian. Cuman itu aja sih, oily aja Bu ya. Minyaknya agak dikurangin. Tapi boleh lah, enak kok. Satu poin yang memang kita menangin dari L'artisan itu adalah tampilannya Bu ya. Tampilannya yang nggak bisa dibohongin, jujur ini instagramable banget. Jujur buat kalian nih yang instagramable banget, kalau sebelum makan harus wajib foto ya, wajib foto dulu. Tapi kelamaan foto tadi, jadi mozzarellanya keras. Oke, kayaknya cukup untuk main course itu. Tadi kita udah cobain yang spaghetti carbonara sama yang sekarang beef cheese stick. Langsung kita masuk ke Dessert ya yang paling cantik dan menarik menurut gue. menu ketiga, menu rekomendasi yang paling asik ya. Oke, lanjut. Oke guys, nah ini adalah menu terakhir nih, paling terakhir banget sih sebenarnya kita mau review semua ya Bu. Menurut gue ini di sana aduh ini udah cakep banget sih emang ini. Di sini gue pengen jelasin nih, dia jadi French toast ini dia ada rotinya nih, terus dia ada daun mintnya di sini, terus ada stroberinya, sama ada yang namanya strawberry kompot atau tadi apa selai kompot ya? Tadi ya kompot. Nah, jadi kompot itu kalau yang buat kalian nggak tahu nih, jadi dia tuh buah segar. Nah kebetulan nih L'artisan ini dia pakai yang strawberry, jadi kalian bisa pakai ya yang lain lah, anggur atau apa segala macam kalian bisa bikin. Jadi diolahnya itu sama menggunakan gula, air gula sama spice kalau nggak salah tadi. Jadi kayak semacam racikannya gitu, jadi ada kayu manis, ada ya dan lain-lain lah. Nanti kalian bisa googling lah itu kompot itu apa ya Bu ya. Kayak gitu aja. Nah di sini juga ada taburan gula halus ya. Nih di sini kalau kalian ini putih-putih ini gula halus. Kayak gitu. Dan ini tingkat kematangan roti bakarnya ini sih menurut kita sih udah pas ya Bu ya. Dia nggak gosong, juga nih modelnya cantik. Menurut gue ini cakep banget sih. Oke. Menarik. Jadi kita langsung makan aja Bu ya. Gila langsung kebelah ya. Ini mungkin karena udah nggak garing karena dia udah kesiram ya sama selainya ini. Bagusnya potongnya nggak gitu susah sih. Iya. Oke, nah ini kita udah belah-belah nih. Sekarang kita mau langsung makan aja. Oke, jangan lupa diolesin dulu nih sama strawberry kompotnya tuh. Oke. Makan guys. Oh ya, ini ada kayu manis juga ya, cinnamon. Iya. Ih, kayu manisnya kuat banget gila. Strong banget. Ini wangi banget jadi. Wangi banget banget. Manis. Dan ini nih nggak bikin kalian enak ya Bu ya. Biasanya kan kalau dessert gitu kan dia manis, bikin enak. Nah, ini bener-bener jujur nggak enak banget karena begitu kita makan rasa kayu manis itu berasa ya Bu ya. Dicampur dengan strawberry kompotnya itu. Kayak ini mantap banget sih. Cinnamonnya juga baik banget sih ya. Ini wangi banget. Gue cobain strawberry-nya nih. Tapi dia kasih strawberry-nya banyak juga ya. Iya. Dan strawberry-nya ini segar. Ya. Cobain deh. Ya kan? Kalau biasa kan strawberry itu kan kadang asem, ada yang nggak segar. Nah ini benar-benar dia sediain gitu tuh benar-benar segar banget gitu. Ini wajib sih kalian pesen sih. Kalau kalian yang suka foto-foto, boleh lah datang ke sini. Karena menurut kita nih kontennya oke banget ya. Harganya juga menarik. Kayak setara makanan di hotel gak sih? Iya dong. Chefnya juga langsung lulusan dari luar. Oh iya, Abu Dhabi ya? Yo iya Abu Dhabi. Wah, pantesan. Jadi nggak sembarang mereka dia bikin gini ya. Jadi benar-benar udah profesional.
Dan dia setiap bulan itu membangin menu-menu baru gitu. Jadi kebetulan kan yang Februari tadi kan kita bilang spaghetti carbonara nih. Nah, nanti kalian tunggu aja di Maret apa nih kira-kira yang jadi menu terbarunya dari lapisan ini. Jadi customer di sini nggak gitu bosan ya? Yoi. Ini apa? Kapan lagi kalian dapat menu Instagramable tapi harga murah? Dan ini lokasinya cukup strategis ya? Yes. Aduh. Tuh. Coba. Cuma emang kompot itu dia nggak terlalu banyak ya. Jadi ini cuman kayak ditarik gitu. Jadi kita olesin aja gitu. Bagus dong sebenarnya biar nggak gitu. Mantap banget. Ya, ini pas banget dah. Kita udah kenyang sama main course, dimanjain sama dessertnya. Dan ini dessertnya sama makanannya itu penyajiannya mewah banget sih. Dari segi piringnya juga kita bisa lihat, ya piringnya benar-benar mewah lah kelihatannya ya. Oke? Mau habisin dulu aja kali ya? Iya, kita sekarang mau habisin dulu makanan-makanannya. Nah, kita masih punya menu lagi. Menu apa, Bu? Minuman. Ya, jadi L'Artisan ini dia gabung sama Ray Coffee. Jadi di sini dia ada tempat kopi juga, coffee shop buat nongkrong-nongkrong nih ya, buat orang-orang yang suka ngopi ya Bu ya. Jadi kita punya 3 menu dari si Ray Coffee itu. Habis ini kita bakal tunjukin ke kalian ya Bu ya. Oke, sekarang kita mau habisin dulu. Oke guys, ini minumannya ada 3 dan ini minuman signature di Ray Coffee. Oke, jadi ini yang paling favorit banget nih di sini. Nah, ini yang warna hijau, nih yang cakep banget. Ini adalah green tea latte. Jadi ini susu, terus bawahnya ini green tea-nya banyak banget sih. Oh, nanti mesti diaduk ya sih. Ini cakep banget. Nah, terus yang ini ada regal latte. Oke, dan di sini regalnya banyak banget. Cuma sayangnya ini kita kelamaan ya Bu ya. Iya. Jadi dia kerendam. Dia kayak udah kerendam gitu. Dan ini banyak banget sih regalnya. Dan ini ya kopi susu. Es biasa. kopi susu. Es kopi susu biasa. Dan ini kayak segar banget sih. Iya. Langsung minum aja kali ya. Kita mau cobain yang semua lah. Semua aja. Kita cobain dulu deh yang ini deh. Jadi biar berasa gitu jujur satu persatu gitu. Kita awal mau cobain yang green tea latte. Kita aduk dulu. Ya. Jadi biar bener-bener dia tuh mix ya Bu ya. Sebenarnya sih gua berharap sih green tea-nya semoga nggak pahit ya, karena green tea itu biasa pahit. Cuman kayaknya nih kalau dicampur susu udah oke lah ya. Oke, langsung aja cobain. Gue cobain dulu. Enak gak? Green tea-nya berasa banget loh. Gue pikir bakalan kalah loh green tea-nya kaduk sama susu. Ya ini kayak susu green tea sih sebenarnya. Cuman dia green tea-nya itu green tea yang bener-bener, gue nggak tahu sih ini dia pakai bubuk atau bener-bener pakai apa ya kayak daun teh green tea-nya asli atau gimana gitu. Soalnya ini bener-bener saya beda sama yang bubuk biasa. Ngerasa nggak lo? Kalau yang biasa kan kayak bener-bener berasa kayak bubuk. Ini kayak asli deh. Ini kayaknya asli loh. Maksudnya kayak Ini wangi banget Rasanya gitu. beda loh. Kayak bubuk green tea yang mewah gitu. Tuh, wangi banget loh, wangi green tea-nya bener-bener enak banget gitu. Nah ini feeling gue sih ini nggak main-main, nggak bohong ya Bu. Ini enak banget. Next kita akan cobain apa tadi? Regal Regal latte. Nih aduk dulu. Diaduknya di bawahnya ini kayaknya yang air gulanya kayaknya ya. Iya. Bukan air gulanya kayaknya. Dah, Dah. cobain dulu ya. Cobain. Gimana? Ya not bad lah. Not bad. Enak kok. Enak kok. Oh, regalnya Kayak berasa minum banget. susu. Kayak minum susu reg. Biskuit. Oh. Enak kok. Next, yang terakhir adalah es kopi susu. Es kopi susu gimana ya? Biasa aja apa gimana? Harusnya Biasa aja ya. harusnya sih kopi susu biasa. Es kopi susu biasa. Kopi susu biasa dan ini pahit banget ya. Pahit banget. Biasanya sih harusnya dia strong ada susunya juga sih. Jadi 50-50 sih kopi sama susu tuh. Ini kopinya lebih berasa di kopi. Oh,
Oh shit, pahit banget, men. Jujur gue nggak bisa minum kopi sih, jujur aja. Tapi ini kalau buat pecinta kopi, ini Boleh. cocok banget sih, cocok banget. Tapi menurut gua nggak teman. Ini tapi udah kayak minum kopi pahit ya. Minum kopi pahit sih, jujur aja. Tapi Susunya beda. nggak berasa. Iya. Susunya nggak berasa. Ini kok dia benar-benar full kopi. Jadi bukan kita bukan bilang ini es kopi susu, tapi ini kopi beneran kopi hitam gitu. Bukan kopi hitam banget sih. Bukan kopi, maksudnya rasa kopi hitam. Lo pernah minum kopi hitam nggak? Pernah. Nah, rasanya kayak gimana? Ini Iya sih, cuma nggak gitu kayak kopi. cuma hitam warnanya juga. kecampur sama susu. Tapi beda orang beda selera. Iya sih. Tapi gua nggak biasa aja. Cuma dari Ray Coffee, ini adalah menu signature dari Ray Coffee. Jadi Iya. 3 ini. Kayaknya kita langsung ke Kesimpulannya kali ya. rating aja kali ya dari yang makanan 3 sama minuman 3 ini ya. Minum dulu guys. Oke guys, kita sekarang udah masuk ke kesimpulan ya Bu ya, kesimpulan dan rating. Kita akan bahas dari menu artisan dulu ya. Yang pertama kita cobain yang spaghetti carbonara with Japanese onsen tamago. Kita sepakat kasih berapa nih? Kalau gue kasih 8,5 karena menurut gue itu enak, creamy, porsinya banyak dan itu cantik banget sih. Dan ini pertama kali gue makan spaghetti dengan yang telur yang itu loh, kayak bener Jepang banget yang harus Ya dibelah. onsen, yang kalau dibelah tuh dia kayak melt gitu loh. Jadi bener-bener kuning telurnya itu dia masak setengah mateng banget. Jadi pas kalian belah tuh, Kayak beuh, meleleh. gitu. Gue sepakat sih sama Jennifer. Gue kasih 8,5. Jadi menurut kita berdua untuk apa tadi spaghetti carbonara itu kita kasih 8,5. Yes, dan itu cukup tinggi lah ya. Yes, betul. Udah di atas rata-rata lah, gila. Oke, next yang kedua, beef cheese stick. Dari gua itu gua kasih nilai, apalagi gue yang suka nasi banget nih. Kayak gua kasih 9 ya. Iya, dan menurut gue itu benar-benar nggak mengandalkan cantik, tapi itu juga mengandalkan tentang kesehatan ya. Sama rasa juga, nggak kalah. Walaupun sedikit oily, tapi kalau untuk Disimpulkan. disimpulkan itu gue setuju untuk dapat 9. Yes. Karena menurut gue itu enak banget. Betul. Oke, yang ketiga adalah Dessert. French toast ya. French toast. With strawberry compote. Ya, Itu menurut gue itu cantik banget dan itu bener wangi cinnamonnya itu berasa banget. Yes. Dan itu kayak banyak banget sih. iya. Jadi begitu kalian coba nih, makan di mulut itu kayu manisnya tuh langsung, gila, langsung berasa banget di mulut gitu. Jadi kayak bikin kita tuh nagih gitu ya. Jadi nggak bikin enek, terus juga manisnya pas. Terus ini jujur pertama kalinya sih gue cobain yang kayak strawberry compote gitu. Jadi memang bener-bener oh gini loh rasanya, kita enak gitu loh, pas. Dan roti bakarnya juga nggak kegosongan gitu. Iya, pas lah tingkat kematangannya. Kayak nilainya berapa? 8,5. 8,5. Jadi menurut kita ini untuk dari Lartisan ini dari 2 main course yang rekomendasi dia itu oke, dan yang dessertnya itu juga oke. Nah, jadi dia punya masih banyak menu lagi yang lain ya. Jadi kalian bisa cobain lagi, dan kalau nanti kalian udah cobain menunya kalian bisa tulis di kolom komen gitu ya. Menu apa yang kalian coba? Iya, dan itu menunya sih menurut kita bener enak, cantik, dan itu instagramable banget. Jadi ibaratnya kita kayak makan makanan yang kelas Kelas atas. atas Tapi lah, harga? dengan kearifan lokal. Yoi, ya kearifan lokal, Kearifan lokal. harga masyarakat punya. Oke. Minumannya Next kita akan bahas minumannya yang Ray Coffee ya. Jadi di sini dia ada 3. Yang pertama ada green tea latte, rega latte, sama yang es kopi susu. Nah, dari yang awal dulu green tea latte itu kita bener-bener jujur agak bingung sih, itu bubuk atau Thai tea beneran, yang daun Thai tea gitu loh. Iya. Daun Thai tea-nya itu loh. Soalnya dia begitu kita sedot tuh bener-bener harum, ke hidung juga berasa. Terus rasanya juga kayak bener-bener daun Thai tea ya, daun green tea gitu loh. Jadi enak lah gitu loh. Dan akhirnya kita memutuskan untuk green tea latte sama rega latte kita kasih 8,5. Yes, 8,5. Jadi memang udah di atas rata-rata sih untuk 2 ini. Tapi kalau untuk es kopi susunya menurut kita kayak kurang. Karena dia kan judulnya es kopi susu. Nah, ini susu bener-bener belum kerasa banget sih gue. Jadi pahit banget. Jadi pas kita minum, pahit banget gitu kan, kayak oh, duh ini kayak minum kopi pahit nih namanya gitu kan. Akhirnya kita kasih
7. 7 deh kayaknya. 7 deh kayaknya. 7. Tapi ingat ya, beda orang beda selera. Iya. Gitu. Jadi kalau kalian datang ke sini ke Ray Coffee, kalian minum, enggak, es kopi susunya enak kok gini-gini, mungkin lagi berbeda, minum mulutnya berbeda gitu. Oke, untuk kesimpulan kayaknya itu aja sih. Iya, dan ini tempatnya ini dia gabung, jadi LRT Sen Jakarta sama Ray Coffee ini digabung, jadi kalian hanya bisa makan di lantai 1 ya. Terus nanti alamatnya akan kita kasih di kolom description sama di video awal ya. Video Terus awal. Instagramnya juga nanti kita tulis di bawah. Yes, kita akan tulis di bawah semuanya full, jadi kalian bisa langsung datang, dan ini ada di Jakarta doang ya, cabangnya baru 1. Oke, gitu aja kayaknya ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di bawah sini. Dan jangan lupa rekomendasiin ke kita tempat makan yang menurut kalian oke banget nih untuk di review, atau yang kalian tahu yang baru-baru buka nih yang lagi hits, nanti tulis di komen. Oke? Terutama yang viral-viral. Oh iya, yang lagi viral tuh. Oke? Oke, sampai di sini dulu, Bibu, makan-makan. Bye-bye. Bye-bye.